Ayo siap-siap. Ini sebenarnya masih pagi teman-teman, tapi cahayanya sudah kencang. Iya, tapi tadi agak mengganggu. Iya memang. Iya, kita jalan lagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Marto. Kali ini perjalanan mudik Lebaran tahun 2026. Ini saya mulai video dari Rancaikek Wetan, karena dari rumah tadi ada kesulitan pengambilan gambar teman-teman. Seperti itu. Tadinya action cam ditaruh di jidat, anak saya di depan, tapi ternyata sulit. Demikian. Sementara dudukan action cam yang seharusnya, iya, dudukan yang seharusnya malah aku lupa naruh. Karena dulu untuk ditaruh di jidat itu, tombol yang di atas itu pasti ketutup kalau pakai frame yang aslinya. Ada kucing teman-teman. Ini kopling baru kok gini ya. Koplingnya baru, tapi yang jadi soal adalah olinya. Olinya sebenarnya oli ini sudah terbiasa saya pakai, tapi karena habis cuci mesin pakai bensin, jadi antara oli sama mesin itu jadi amnesia. Jadi satu kali pakai, setelah dibuang, nanti pemakaian kedua itu baru nyaman kalau kita main oli 20/50 seperti itu. Jadi itu yang perlu diingat, Marto pakai oli 20/50 untuk Smash 2004. Sangat disarankan ya, termasuk anda-anda yang pakai Supra X 125 itu cocoknya pakai ini. Aduh, agak oleng. Siap, ketemu lagi. Baru saja lepas dari kemacetan di Rancaikek Wetan. Sekarang kita mengarah ke Nagrek. Nah, itu ada batas wilayah kabupaten. Kita masih di Kabupaten Bandung. Kalau tidak salah ya teman-teman, jangan terlalu percaya padaku ya. Seperti itu. Bensin masih full, kantuk sudah hilang. Aku berangkat itu tadi jam berapa ya, jam 4 kurang dikit lah. Tidur jam 11-an karena banyak yang dipersiapkan, namanya juga kapten kan teman-teman, ya kendaraan segala macam, bikin daftar ini dan itu. Nah, ketika dibantuin sama istri mengerjakan semua itu tanpa daftar, aku yang khawatir barang ini masuk kemana, korelasinya dengan benda yang mana. Sudahlah, setidaknya beliau membantu. Aku bingung teman-teman, ini kena flu kemarin, cuacanya agak nakal itu. Ini kopling tadi agak disiksa di Rancaikek Wetan, tadi macet lama. Sampai-sampai kami niat berhenti karena anakku kakinya kram katanya. Purwokerto 201, Jogja 300-an. Ya, kita ke arah Kebumen itu kalau menurut speedometer saya dulu 339. Nah, dari kontrakan sampai ke
tempatnya mertua. Lah, kok sudah santai lagi? Kebetulan tadi waktu macet nanjak, aku karbunya tak setting datar ya teman. Jadi ngegasnya berat, tapi ketika sudah ngisi dia ngisi terus. Kelemahannya ketika dikasih tempat yang harus gesit, gas rem dia lelet, energinya kurang keluar. Langsung aku irit sedikit supaya gasnya agak gesit, dan ya suaranya lebih renyah. Seperti itu. Mana nih nagrek? Kita masuk ke kepadatan lagi teman-teman, nanti berlanjut lagi. Nah, di depan itu yang bis baru nongol itu keluaran dari lingkar nagrek. Nah, jadi jelas di depan kita itu sudah nagrek ya teman-teman. Kami berangkat di tanggal 19 pagi. Seperti itu. Jadi kemungkinan lebih santai di jalan, dan bengkel-bengkel masih buka, tambal ban masih buka. Karena kalau tidak salah lebarannya tanggal hari Minggu lah, tanggal 21. Jadi ya sepertinya lebih nyaman, lebih tenang. Seperti itu. Untung aku bawa beberapa gigi depan untuk motor ini. Aku sebenarnya nyari bir belakang smash yang 36 teman-teman, supaya gampang mencapai top speed yang biasa aku pakai, dan ringan saja. Tapi ternyata susah, harus online. Jadi aku dapat gigi standar 35, ya sudah, gigi depannya yang dimainkan dari 14 ke 13. Seperti itu. Nah, sudah dekat dengan nagrek. Di belakang tanjakan itu nagrek teman-teman. Bagaimana, kalian udah sampai mana ini? Saat video ini tayang mungkin kalian sudah di perantauan kembali. Tapi ya yang penting semuanya sehat, semuanya semangat. Nah, kalau motor bebek itu enak ya di tempat seperti ini. Bisa 3 rem yang digunakan, rem depan, gantian rem belakang, tambahin engine brake. Nih, bahkan nggak ngerem nih, direm lagi. Gantian depan belakang, tanpa ngerem lagi. Untuk memastikan bahwa rem itu jangan bekerja bersamaan terlalu lama teman-teman. Apalagi kalian yang pakai Matic tuh nggak ada engine brake atau downshiftnya, nggak ada. Nah, itu pada ribut sendiri di belakang itu, emak sama anak, alah, para ciwi-ciwi. Iya, malah aku dipanjat pula dari belakang. Perasaan tidak banyak yang pada pakai bagasi. Aku pakai bagasi yang tahun lalu, yang bikinnya niat banget, dilas, manjang, dibaut. Karena kalau bagasi dipakai sekali, nanti kenangannya dibuang teman-teman. Jadi sampah. Tapi kalau dilas 3 tahun kemudian masih bisa dipakai. Dan ada kenangan, ini dipakai 2 kali mudik nih gitu. Berarti ini sudah kepakai lebih dari 3 tahun teman-teman. Pemakaian pertama itu disangga dengan ditopang dengan pipa PVC 1 inci. Nah, itu aman. Pemakaian kedua, karena nggak sempat dan malas ya, mengakui aku tidak pakai penopang. Jadi behelnya bengkok, harus ganti. Baru kemarin diganti behel. Shock breakernya juga kebetulan jelek, jadi ya tambahan beban. Ya begitulah ya, tapi
Ya bersyukur sudah beres. Sekarang sudah jalan lagi, shock breaker belakang sudah enak, shock breaker depan enak. Jadi goncangan-goncangan itu rodamanya sangat nyaman. Kadang kita mikir gini teman-teman, mudik itu pengennya bisa agak cepet gitu. Itu sulit walaupun mesinmu bagus, skillmu bagus. Kalau jalanan tidak akur sama shock breakermu itu wangel teman-teman. Jadi walaupun jalannya agak kasar, kalau shock breakermu itu enak, ya rada kenceng dikit bisa. Seperti itu, apalagi kalau seperti kakakku yang kalau mudik kecepatan 100, waduh, jalanan kudu bersih, bayar orang biar nyapu jalan dulu. Apa itu? Setelan touring. Tapi apa enak mudik dhewean ngono kuwi. Paling istrinya, anak-anaknya suruh naik kereta, wis sana kalian biar nyaman naik kereta. Bapak mau nyaman menjalani hobi touring, wasik dhewean. Ke kanan ke arah aku lupa, Garut, ke kiri ke arah Limbangan. Ini jalur yang utama. Kapan sampai rumah kakek? Kau ngintip-ngintip di sebelah kanan ya? Berat ke kanan motornya. Dari tadi condong ke kanan ini. Ya tidak apa-apa. Macet di turunan mending lah daripada macet di tanjakan. Capek. Depan itu pintu masuk Lingkar Nagrek. Kirain orang jualan itu, ternyata itu pot di belakangnya. Ya, untung nggak jadi kram. Beliau melihatku dan ya memang seperti inilah kalau kami mudik. Ya speedometer ditutup bantal, plat nomor ditutup tripod. Ya mohon maaf ya Pak, ini bukan niatnya tidak ngikutin aturan, tapi ya mumpung kami masih pakai roda 2. Ya nanti kalau rodanya sudah nambah jadi roda 4 ya nggak gitu lagi. Ya nuwun sewu Pak D. Depan itu ada nasi liwet Pak Asep Posopo ya jenenge. Ya begitulah Pak. Itulah teman-teman, aku udah lama sekali tidak motovlog, tidak ngoceh. Ditambah ini bindeng. Aku nggak minyak. Nah, gitu loh. Masuk Limbangan kita teman-teman, area berkelok-kelok, dan kalau macet bisa bikin ngantuk banget. Aku dulu pernah tertidur di sini naik motor. Iya. Setelah istirahat di Limbangan, kita mau segera jalan lagi. Ininya sedang siap-siap. Parkirnya juga sudah siap. Hah? Yang transparan itu. Aku pikir tadi orang itu di depan kita. Oh beda orang, tadi di belakang dia. Bawa buaya, dinosaurus. Ganggu sih kayaknya.